Kalian tuh ngapain sih di sini? Maksudnya kalian kan mahasiswa nih, ngapain gitu? Lagi ngapain sih di Bareta ini? Virus ini menyerang sel darah putih. Imunitas berarti Ya, bisa. betul, imunitas. Jadi semakin hari imun kita makin menurun. Ada lagi hubungan seksual. Hubungan seksual. Tanpa menggunakan pengaman. Apa nih? Satpam maksudnya? Lebih ke ya kontrasepsi kali ya. Ya, hitungannya kontrasepsi. gitu ya. Orang HIV-nya itu bibirnya berdarah. Bibir ya. kita juga berdarah. Terus? Terus makan di piring yang sama. Ketular nggak tuh? Defisiensi sindrom. Asin aja. Senang dulu kayaknya. Seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Radio Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Radio Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini masih bersama kami di dalam program musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua keluarga Bareta. Saat ini sahabat Bareta bersama dengan saya Dedi, dengan siapa Dan lagi? saya Elia. Dengan sis Elia yang hari ini temanya adalah kuning-kuning, cuman saya sendirian hijau teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah topik terkait tentang HIV AIDS, fakta atau mitos terkait pengobatan dan pencegahan di era Gen Z sekarang ya. Betul sih saya? Betul sekali. Betul sekali. Jadi obrolan kita hari ini akan sangat menarik. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait topik tersebut, pada hari ini kami mengajak sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan kepada kami melalui website kami di radiobareta.com pada kolom testimoni, juga bisa melalui WhatsApp ya. Betul sih ya? Betul. Betul, di nomor di 08777165 162. Sahabat Bareta juga dapat menyampaikan pertanyaan dan pengalaman kepada kami. Tentunya hari ini kita juga kedatangan narasumber kami memahami betul seluk-beluk apa itu HIV dan AIDS. Betul ya? Betul. Oke, tanpa panjang lebar kita perkenalkan dulu siapa narasumber kita hari ini. Boleh kalian perkenalan dulu? Halo Sobat Bareta, perkenalin saya Aji Devkan dan ini teman saya. Saya Muhammad Iqbal. Kami dari Poltekkes Kalimantan Timur, jurusan Promosi Kesehatan. Jadi di sini kami mau bahas isu yang legit banget buat generasi kita. Masa sih? Dia mau ngebuka sendiri dia mau tanya jawab berdua aja sebenarnya. Ayo pulang aja kalau gitu. Sampai nggak nyimak. Sebenarnya sama nama panggilannya? Aji Devkan. Devkan. Iya. Dipanggil Ajay. Ajay sebelahnya. Muhammad Iqbal. Iqbal, Ajay dan Iqbal. Iqbal. Oke, Ajay dan Iqbal. Ajay Iqbal tinggal di mana nih? Saya tinggal di Ahmad Yani. Ahmad Yani di Samarinda ya. Samarinda. Satunya Kalau saya di Mugerjo. di Mugerjo, berarti dekat aja di sini ya. Aku mau tanya juga dong. Kalian tuh ngapain sih di sini? Maksudnya kalian kan mahasiswa nih, ngapain gitu? Lagi ngapain sih di Bareta ini? Lagi main-main kah? Jalan-jalan kah? Iya, betul. Lagi ngapain sebenarnya dengan kegiatan hari ini? Ngapain aja nih? Kebetulan kami lagi program magang nggak di sini. Program magang, betul. Terus? Program kampus di sini sekitar 2 bulan seminggu lebih. 2 bulan seminggu. Iya. Ada beberapa capaian dari kampus. Ada targetnya. Iya. Berarti kesehariannya ngapain aja nih? Yang ini udah berjalan berapa lama sekarang? 3 minggu. 3 minggu. Udah ngapain aja selama 3 minggu nih? Kalau boleh tahu Selama ini nih. kami ada observasi di mana Observasi. kami menemukan suatu masalah atau emang lagi disediain sama MOD-nya buat MOD-nya. ngasih edukasi ke klien. ke klien, betul. Ada edukasi individu, ada edukasi kelompok juga. Ngomong-ngomong tentang edukasi, yang kita bahas tentang hari ini adalah HIV dan AIDS ya. Ya betul ya? Iya, HIV dan AIDS ya. iya. Sebenarnya HIV dan AIDS itu apa sih sebenarnya? Batuk kah, virus kah, penyakit atau gimana nih? Bisa dijelasin sedikit nggak sih? Pemahaman kan itu HIV AIDS itu apa sih gitu? Oke, jadi HIV AIDS ini ya bisa Iya. masuk ke golongan penyakit menular. Penyakit menular. Ya, betul. penyakit menular seksual. Seksual. Iya. Hanya seksual aja. Enggak Oh, juga. enggak. Oh, enggak juga. Menular. Heeh. Jadi HIV ini menyerang, ini kan virus ya. HIV ini virus. Jadi singkatannya itu Human Immunodeficiency Virus. Jadi ini nih Immunodeficiency virus. betul.
Virus ini menyerang sel darah putih. Imunitas berarti Ya, bisa. betul, imunitas. Jadi semakin hari imun kita makin menurun. Berarti kalau misalnya orang dengan penyakit atau pembawa HIV dia diganggu secara imunnya. Ya, imunnya makin Berarti sel melemah. darah putihnya. Ya, betul sekali. saudara. Intinya kacamata. Intinya Intinya sebentar ya. Intinya berarti HIV itu virus yang menyerang imun. Iya, Oke. imun. Menyerang imun diri sendiri gitu. Imun di Hubungannya dengan kacamata tadi? Mama udah lah. Next. Apalagi oh ya, kan ada nih. Orang bilang HIV AIDS. HIV HIV atau AIDS itu HIV sama itu sama nggak sih? Sama atau beda gitu? atau beda. Tadi kan HIV adalah Human Immunodeficiency Virus ya. Betul ya? Iya betul ya. Terus Kalau AIDS sendiri itu AIDS-nya singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Ini itu apa dia? Tentang apa? Itu adalah stadium akhir dari virus HIV ini tadi. Oh jadi dia HIV dulu baru AIDS dulu gitu. Terus benarnya penularannya dari mana sih? Ini kan kalau misalnya kita hubungkan dengan pecandu, pengguna ini menularnya dari mana aja sih sebenarnya? Jadi HIV ini kan virus ya. Dia itu menular lewat darah. Lewat darah. Ya, jadi ada berbagai macam cara penularannya. Salah satunya penggunaan jarum suntik yang secara bergantian. Oh, Tanpa bergantian. disterilkan, Tanpa disterilkan. Lebih ke penggunaan drugs ya. Ya. Digunakan secara bersamaan oleh si pecandu atau klien yang udah di sini gitu ya. Ya, jarum Nah, suntik. sekali. Terus apa lagi tuh? Ada lagi hubungan seksual. Hubungan seksual. Tanpa menggunakan pengaman. Apa nih? Satpam maksudnya? Lebih ke ya kontrasepsi kali ya, ya itu kan yang gitu ya. Apakah itu waktu di kampus apa namanya itu dijelaskan nggak sih, diajarkan nggak sih terkait penularan terkait HIV itu? Ada sempat kami diajarkan. Sempat ada ya. Berapa SKS tuh? Kalau diingat-ingat tuh. Sekitar 3 SKS. 3 Lumayan lah SKS ya. di awal atau di tengah tuh waktu Di awal-awal penyakit, dasar-dasar penyakit. Oh, dasar penyakit ya, termasuk penyakit menular itu kan. Ya, penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, selama di observasi di Barata hampir 3 minggu ya, adakah ketemu klien dengan penyakit HIV AIDS di balai? Sejauh ini kami belum ada diinformasikan sih. Belum bahwa ada kliennya diinformasikan. terkena HIV. Oh, jika misalnya nanti ada, kira-kira mau ngasih edukasi seperti apa nanti ke klien itu? Kami rencana mau memberikan edukasi terkait memang yang sudah kena ya ini. Ya, yang kena dan belum kena dong hitungannya. Karena kan pecandu itu kan akan selalu mencari setelah ini mungkin dia lagi apa namanya itu lagi clean atau lagi bersih tidak menggunakan. Tapi kan kalau dengan ditambahnya edukasi lagi memperkuat dia itu. Nah, kira nanti tahapannya gimana sih untuk ngasih edukasi ke klien kami gitu? Ya, jadi kami akan memberikan edukasi terkait penyebab, lalu pengobatan, terus bagaimana sih biar tidak tertular ke yang lainnya, seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau ini nih, kalau orang awam kan tadi lewat darah ya. Seumpamanya kita makan nih, makan bersamaan sama orang HIV. Orang HIV-nya itu bibirnya berdarah, bibir ya. kita juga berdarah. Terus? Itu terus makan di piring yang sama, ketular nggak tuh? Makan di piring yang sama. Bikin piring sama, bibirnya sama-sama netes darah tuh di tempat itu. Gitu ya, maksudnya gitu ya? Iya kayak zombie. Sampai netes. Sampai netes juga sih. Ah, gitu. Gimana tuh? Pecah gitu. Apa begini, disederhanakan. Apakah ketika orang itu yang sakit, dia ada luka di tangannya dan berdarah masuk ke dalam makanan, apakah itu akan menularkan ke orang lain ketika makanan itu dimakan sama-sama, misalnya liwetan, ya kan, atau dimakan di tempat yang sama-sama gitu? Itu gimana tuh? Bisa nggak sih nularin seperti itu? Ya, jadi tadi kan sudah disampaikan virus ini menyebar lewat darah. Jadi kalau memang semisal yang terkena HIV ini terluka,
terus darahnya masuk ke dalam tubuh orang yang belum terinfeksi, ada kemungkinan bisa. Ada kemungkinan, apalagi kalau misalkan klien kita kan hitungannya punya masalah dengan gigi sih ya, betul ya? Betul, karena Gigi kan, narkoba itu kan empang-empang ya. pasti giginya Nah, keropos. sariawan juga Sariawan kemungkinan akan bisa terkena juga Tertular virusnya. mungkin ya. Jadi memang tidak disarankan untuk makan bersama. Dan untungnya, ya bener ya. Dan untungnya di balai kita makannya itu udah tidak sama-sama, tidak liwetan modelnya. Bukan berarti liwetan jelek, tapi tidak liwetan. Memang Mirip MBG itu kan? mirip betul sama dengan MBG. Iya, kayak ompreng juga. Iya betul dengan sama Sendiri-sendiri. dengan MBG kemarin kita pernah namanya sempat review tentang makanan klien tuh. Jadi emang ada tempat makan khususnya dan ada isinya. Mungkin teman-teman bisa cek lagi di video lainnya. Itu ada tuh. Jadi emang udah nggak berbarengan makannya. Tapi tetap misalnya ada kontak seperti tadi. Yang dibutuhkan adalah edukasi dan teman-teman dari Poltekkes ya. Poltekkes nanti akan membantu teman-teman kita di sini untuk mengedukasi, benar ya? Benar. Nah, apakah sudah disiapkan itu bahan-bahan itu? Sudah sih. Sudah disiapkan. Gimana tuh metode? Apakah akan diseminarkan saja dengan visual atau sebaran kertas nanti? Gimana tuh nanti metode? Dalam itu kami sudah menyediakan media leaflet yang dimana nanti kami beri edukasi secara individu, secara bergantian gitu Kak. Terus berarti kan kita nih setelah tadi ngobrol berarti penularannya itu nggak semengerikan itu gitu kan. Jadi kalau ada teman mungkin keluarga yang kena HIV itu bisa tetap kita rangkul, tetap bisa kumpul karena kan penularannya nggak semengerikan itu kan. Iya betul. Soalnya stigma dari Iya, keluarga stigma itu kan keluarga, bukan hanya masyarakat. tentang narkoba aja. Betul. Apalagi ketika dia membawa penyakit baru seperti penyakit menular dan komorbid juga, salah satu HIV itu malah makin dikucilkan tanpa adanya informasi dari teman-teman nanti. Mungkin harus ada dibikinkan video khusus nih dari tim humas selasa edukasi tentang HIV mungkin kali ya. Nanti kita bisa, ya kan boleh nggak sih? Boleh kali. Nanti kita bisa buatkan selasa edukasi mungkin tentang terkait HIV dan kita bisa informasikan kepada seluruh keluarga. Sebenarnya penyakit menular tuh penularan seperti ini, gitu kali ya? Iya. Oh, siap boleh katanya. Ditunggu dan nanti kontennya kali ya. Terus virus ini tuh kan menyerang imun, tapi tuh bisa sembuh nggak sih? Bisa sembuh 100% nggak? Kira-kira? Membicarakan masalah kesembuhan sebenarnya itu tidak bisa sembuh sih Kak 100%. Oh gitu. Tapi untuk virus ini bisa dijinakkan gitu Kak. Jadi ada namanya obat ARV yang dimana penderita itu akan mengkonsumsi setiap hari selama seumur hidup untuk menjinakkan virus ini agar tidak berkembang biak gitu dalam tubuh. Jadi kayak model TB ya. Kalau TB kan itu kan 6 bulan. TB ya? 6 bulan. 6 Oh bulan ya, pernah denger sih ARV ini seumur hidup gratis kan ya dari pemerintah. Oh di cover pemerintah hitungannya. Iya, dari WHO juga. Dari WHO. Oke. Jadi obatnya ini membuat virusnya undetectable, jadi tidak terdeteksi. Tidur. Iya, Dibuat tidur. Iya, Mati bisa suri dibilang dulu ya. tidur, Tapi ya. ketika kita nggak minum obat, Nanti dia bakal kembali lagi. dia aktif kembali. Makanya harus diminum seumur hidup dia. Seumur hidup berarti sampai wafat lah hitungannya. Bener ya? Betul sekali. Oh betul sekali. Oke, sebelum kita lanjut nih sis, mohon maaf nih kita potong. Sebelum lanjut diskusi, kami tetap membuka ruang ke sahabat Bareta untuk yang ingin bertanya kepada kami terkait pertanyaan apapun itu bisa melalui website kami di radiobareta.com pada menu testimoni atau lebih mudahnya bisa langsung ke nomor WA aja. Di WA Bareta di nomor 08777165 dan kami tunggu teman-teman yang ingin bertanya bisa tinggalkan di kolom komentar, nanti kami akan mungkin bisa terpisah kita akan bahasnya mungkin di video selanjutnya atau di video Q&A. Betul sih ya. Tungguin ya Q&A-nya. Tungguin kali ya. Oke, kalau misalnya hari ini kegiatannya ngapain aja nih kalau hari ini? Hari ini kami podcast radio Bareta. Podcast kan nggak 8 jam ya, habis podcast ngapain tuh? Biasanya ngapain tuh? Kami kembali ke MFP buat MFP. observasi lagi. Observasi. Media media yang buat besok itu lakukan edukasi individu lagi. Edukasi individu lagi. Oke, ngomong-ngomong tentang kampus nih. Kampusnya lokasinya di mana sih sebenarnya ini kampusnya? Kami lokasinya di
seberang. Di Samarinda seberang, Tepatnya di Lojanan. Di Lojanan. Dunia Makmur. dekat rumah sakit itu berarti ya, rumah sakit Muiz, ya, ya. tepatnya rumah sakit Muiz ya. Iya. Oke, di sana udah gedung baru. Dulu gedungnya yang lama di mana sih, Jonore? Gedung yang lama di kota. Jalan Anggur. Di Jalan Anggur yang turunan gunung itu ya. Di sana sebenarnya ada kampus apa aja? Bukan, ada fakultas apa aja? Jurusan apa aja ya? Iya Jurusan betul, apa jurusan aja? apa aja. Mungkin bisa diinfoin ke teman-teman ya, apa tahu yang pengen kuliah bisa ke sana tuh. Ya Di buat sana ada teman-teman fakultas apa aja? Bareta semuanya, untuk jurusan kampus kami di Poltekkes itu ada jurusan keperawatan, kebidanan, jurusan gizi, TLM, dan jurusan kami itu promosi kesehatan. Promosi Oh, kesehatan. ngapain sih promosi kesehatan tuh? Nanti kerjanya apa aja tuh? Nah betul, kemana sih arah Kemana? kerja kalian yang Kalau kalian inginkan? habis lulus. Ha-ha. Jadi promosi kesehatan ini biasanya turunan dari kesehatan masyarakat. Oh, kesehatan masyarakat. Masyarakat sebenarnya. Betul. Nah, kami ini harusnya di puskesmas sih. Di puskesmas. Ya, penyuluhan Penyuluhan. ke berbagai masyarakat, memberikan edukasi, meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan taraf kesehatannya. Kalau Meningkatkan enggak taraf jadi ini kesehatan. aja konten kreator. Oh iya. Bisa. Kan? Menyangkut Yang lagi ramai itu sebenarnya si Mengedukasi nggak Dokter sih Tirta konten sama Dokter kreator? Gia itu kan Dokter dua Gia. praktisi di Betul. bidangnya dan jadi konten kreator memberikan edukasi, ya kan? Mungkin Promkes bisa kali. Iya, Di harusnya kampusnya dong. bisa banget harusnya ya. Bisa. Iya nggak sih? Selain menggiurkan uangnya, juga mengedukasi Mengedukasi. mengedukasi masyarakat, dapat pahala, masya Allah. Masya Allah. Terus ini mau kemana nanti kerjaannya deh? Setelah ini deh, targetnya mau kemana sih? Rencana. Rencana, boleh. Doa kan? Lumayan lah itu. Kemana deh? Kemana? Kita tanya dulu. ke BNN. Kalau ke BNN gimana aja nanti maunya? Maunya di pengkajian dan Pengembangan. pengembangan. Bagus banget di Kajibang berarti ya. Nah, berarti kalau misalnya di Bareta ya, di BNN di Tanah Merah ya, khususnya di Bareta di Rehab lah, itu ada teman-teman yang memang kuliahnya di ya itu SKM ya lulusannya. Ada yang jadi konselor, ya kan? Ada juga yang di administrasi, termasuk di Kajibang juga ada tuh. Tapi memang banyak makanya, jadi nggak cuman ada di puskesmas aja. Di BNN pun ada. Siapa tahu nanti kalau udah lulus bisa tuh apply tuh teman-teman di Poltekkes ya. Poltekkes. Apply lah di BNN rame-rame, siapa tahu kalian war aja tuh slot untuk masuk di BNN. Penyuluh, S1. penyuluh ada tapi di BNNK, BNNP itu penyuluh. Kan cocok tuh menyuluh kan? Iya, betul sekali, penyuluh. Ini udah semester berapa sih sekarang? Kami kebetulan udah semester akhir, Kak. Semester Delapan, ya. Semester delapan. Sudah skripsi. Iya. Dia lagi Apa proses. judulnya? Judulnya Judulnya apa? Judulnya apa? efektivitas edukasi berbasis website. Berbasis website. Ya. Cocok nih. Bikin sendiri kan Cocok websitenya? ya? Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri. Pakai cocok. AI. Iya. Ya itu adalah salah satu tools yang bisa digunain. Betul. Membantu. Gen Z banget Gen nih, Z. kayak aku Gen Z. Salah satunya Saya tentang DM, DM. diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Untuk medianya saya pakai video animasi. Video animasi apa tuh, edukasi juga? Iya, edukasi juga, Edukasi. pencegahan diabetes mellitus. Oke, kalau saya sedikit singgung deh tentang dia DM, apakah bisa sembuh DM itu? DM tidak bisa sembuh. Tidak bisa sebenarnya. sembuh juga. Sama. Sama kayak HIV juga sebenarnya. Jadi hanya bisa di maintenance, Iya, bisa. pengobatan ya. Oh. Nanti medianya apa tuh? Video animasi. Video animasi Di YouTube. di Lain. YouTube, di website atau join kalian dua nih? Ah, beda. beda ya. Gimana tuh nanti pengaplikasiannya untuk dikasih ke masyarakat gimana tuh misalnya nanti? Jadi kebetulan sasaran saya itu adalah SMK, SMK, siswa. Jadi nanti mungkin ditampilkan di layar, Betul di layar kan ya. Masa mau di mana lagi tuh? terus pemutaran, terus tuh sasarannya bakal menonton. Heeh. Sebelum nonton video tersebut ada sesi di mana mengisi pretest Oh, pretest dan potes Iya, mengukur. potes. Betul mengukur pemahaman Mengukur sebelum pemahaman, dan iya, sesudahnya. Iya. Itu nanti akan berapa banyak sekolah nanti disasar tuh?
Kebetulan saya cuma satu aja sih. Oh, cuma Kak. satu Iya. aja, satu aja. Ini udah berjalan kah skripsinya? Sedang berjalan. Sedang. Sudah jadi. Sudah jadi. Kayak dikejar dia nih. Kayak dosen yang mengejar. Sudah jadi. Sudah Sebelum jadi. kapan nih sudah gitu ya? Boleh dong kita lihat kalau sudah jadi. Boleh. Ini websitenya juga udah jadi. Sudah penelitian jadi. juga. Oh. Masih menyusun hasilnya. Hasilnya. Bagus. Bagus. Kira-kira kesannya selama magang selama 3 minggu apa nih yang dirasakan sini? Kesannya yang pertama kami mendapat pengalaman baru tentunya. Dapat pengalaman baru. Sangat berbeda dari puskesmas dan rumah sakit. Yang bedanya di mana? Iya, coba ceritakan. Bedanya di mana tuh? Jadi di sini seperti Kalau di rumah, kalau di puskesmas tuh biasanya pasien datang Pasien. sakit dengan sakit mungkin batuk pilek. Kalau di sini lebih spesifik ya. ya lebih spesifik, lebih diurus dari pola makan. Oh, lebih diatur. Di sana juga diurus sebenarnya. Ya lebih diatur dari pola makan, dari bangun tidur sampai tidur, sakitnya apa Kegiatannya diruntutin ada. udah lihat Iya. kan tuh rundownnya ya. Nah itu banyak kegiatan. Jadi sebenarnya kalau memang mau magang tuh ya banyak tempat. Salah satu di sini. Nanti bisa kali dipromosin magang aja di Bareta tuh gitu. bisa. Iya kali. Siapa tahu ya. Siapa tahu ada lagi mau magang di Bareta. Oke, sambil nunggu ini mungkin ada pertanyaan teman-teman. Belum ada. Jika ada tidak pertanyaan, sisanya ada yang mau ditanyakan lagi nggak terkait teman-teman di sini? Sebenarnya nggak ada sih. Sebentar. Berpikir dulu. Oh ya, sempat di farmasi kan ya? Iya. Nah, di sana ngapain aja tuh? Oh iya. Bener nggak sih? Di tempat si Elia kan? Kalian ngapain deh di sana? Ngapain tuh di sana? Kegiatan ngapain? Ayo. Selama ada 1 minggu ya? Belum 2 ada? hari. 2 hari Iya, ngapain iya. deh? Ngapain deh di sana? Kami cuma observasi itu. Observasi, ya. Kayak alur pengambilan obat. gitu Pengambilan sih, ya. obat. Nah, dulu kan kalau magang tuh nggak tahu di mana ya. Kegiatannya bikin kopi, bikin teh di sini, itu ada fotokopi gitu kan ya. Apakah kalian di sini digituin? Oh, tidak. enggak. Tidak. Kami memang ditugaskan sesuai tupoksi kami memang. Bener. Ini bukan karena podcast ya, bukan ya, karena kami ada di sini. Ada kan motong-motong kertas? Iya, Iya ada sih. Hanya motong Kan kertas ya. bantu di waktu luang kosong gitu aja. Oh, sambil ngisi, tapi lebih banyak di kegiatan memang untuk mencari data observasi salah satunya. Ya, betul. Nggak fotokopi kan ya? Nggak ya. Ntar kalau misalnya ada kegiatan lo ngomong. Tapi emang di awal kita udah sampaikan malah difokuskan kegiatan memang benar-benar magang, bukan untuk membantu kegiatan yang ke bidang lain ya. Di tempat magang. Silakan nanti ngomong ke tim kaji bank kan ya. Kan kalian tempatnya di situ ya? Iya, Mas, ya? betul, Iya. Ada lagi nggak sih Sele? Mau ditanyakan? Cukup. Cukup. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan. Dari mana tuh, Sis? Dari Samarinda, Dari Samarinda, apa tuh? Bro mau tanya, seberapa erat kaitannya antara pecandu dengan penularan HIV? Lalu kalian sebagai mahasiswa Promkes nih, langkah apa yang akan kalian lakukan? Ya, Ya, jadi pertanyaan bagus sekali. sangat bagus. Nggak bagus, nggak mungkin ya. Apa deh, gimana tuh? Apa kaitannya? Jadi sangat erat kaitannya sama penyalahgunaan narkoba ya. Iya. Jadi ini bisa dibilang komorbid dari penggunaan narkoba, Betul. penyakit penyerta. Jadi Jadi HIV itu tadi kan disalurkan bisa lewat jarum suntik ya. ya penularannya tadi ya. Nah, ya, jadi ada hubungannya secara langsung dan tidak langsung. Secara langsungnya ini pada saat menggunakan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian. Secara Ya, bergantian. kita itu kan nggak tahu Orang itu HIV atau ya enggak? HIV atau enggak. Jarum suntiknya nggak steril, dipakai bergantian. Terus yang secara tidak langsungnya itu pada saat penyalahgunaan narkoba itu kan ngefly ya Lagi posisi nyaman lah ya. ya cuman masih nyaman. Terus dopaminnya meningkat, Dopamin, hormon kesenangan Ya, gitu hormon ya. kesenangan. Lagi happy gitu ya. tahu-tahu melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, jadi bahaya juga. Oh, jadi emang ada kaitan erat ya terkait HIV dan pengguna Pengguna ya. narkoba. Iya. Mau tanya dong, baru terpikir nih. Oke. Ini kan
orang dengan HIV itu kan menurut data kan anak-anak muda juga udah banyak ya yang kena. Nah, mereka itu kan akan melanjutkan kehidupan, mereka akan menikah, punya anak. Nah, itu kira-kira gimana? Orang yang ODIF, orang dengan HIV ini, apakah mereka bisa menikah tanpa menularkan apa tadi HIV, virusnya itu, atau gimana? Nah iya itu pertanyaan bagus ya. Terima kasih ya. Pengalaman kalian, sepengalaman dan sepengetahuan kalian. Iya, sepengetahuan Ya. kalian aja sih. Jadi Iya. tadi sudah Gimana tuh? dijelaskan masalah pengobatan HIV tadi ya, meminum obat ARV seumur hidup. Betul. Jadi kita harus diwajibkan sih meminum obat ARV agar virusnya undetectable, tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Apakah dia boleh menikah? Pertanyaan. Nah, itu pada saat virusnya udah undetectable, tidak terdeteksi, itu penularannya hampir nol. Jadi sudah tidak tertular, tapi hampir nol, bukan nol. Jadi ada kemungkinan untuk Ya, tertular, tapi kecil. persenannya kecil Jadi sekali. ya, jadi sangat boleh menikah, ada ya. Tapi dengan catatan, ya kan, harus mengkonsumsi ARV obat seumur hidupnya. seumur Tapi lebih efektif adalah ketika kita itu dengan virus itu ya, ya minimal memproteksi diri dulu ya gitu ya. Dan harus mempertimbangkan baik buruknya karena ini akan kemana-mana. Karena Berdampak virus ke orang berdampak ke orang lain. lain. Karena kan virusnya bakal hidup di kita kalau kita menularkan ke orang lain, dan kita juga harus pikir ini bagaimana, dan harus bertimbang. Dan lebih efektifnya harusnya sebenarnya dia harus konseling. Betul. Iya kan, konseling, dan dia akan jadi mendapat pertimbangan, oh saya harus seperti apa. Dan di balai, nah tepat di balai itu ada namanya fasilitas konseling khusus klien, dan semuanya dapat. Jadi betul free. Jadi kalau sebenarnya mau rehab di Bareta itu udah gratis dan fasilitasnya lengkap. Itu bisa nanti teman-teman bisa cek di website kami di radiobareta.com. Di sana ada berbagai macam fasilitas, fitur juga, dan unggulan-unggulan yang kami berikan di sana. Nanti bisa WA juga ke nomor di 0877 165 162. Nanti akan diinformasikan juga terkait rehabilitasi. Sebelum kita closing statement, sebelum kita tutup, closing statement kalian apa deh? Datanya sama Ada dulu yang nih. tanya lagi, Ada yang tanya lagi? Oke, satu pertanyaan lagi. Dari Loa Baku. Dari Loa Baku. Tetangga kamu, Tetangga kampung, tetangga kita nih, tetangga. tetangga kampus. Dan dijelaskan tuh penularannya, Ya. banyak kan berbagai macam, ada yang dari jarum suntik, hubungan seksual gitu kan. Nah, ketika ketika terkena penularan itu tuh gitu, maksudnya apakah langsung tertular? Misal gini, si A nih HIV, Langsung Oke, tahu kita gitu nih ya. Si A nih HIV, terus berhubungan dengan si B. Nih, si B tahu kalau si A nih HIV. Nah, apakah si B itu otomatis langsung tertular HIV atau ada jangka waktu berapa lama sampai dia tertular atau gimana? Terus tandanya ketahuan dia tertular itu seperti apa sih? Oh, jadi masa inkubasi nih tanya. Iya. Jadi di hari pertanggal 1 dia berhubungan sama si B, kapan dia akan terjangkit? Apakah ada perang dulu di dalam tubuhnya dengan sistem imun dia, atau langsung terjangkit? Itu yang gue ditanya itu. Gimana menurut kalian? Menurut pemahaman kalian? Kan nanti bakal ditanyakan sama klien tuh, gimana tuh? Dengan pendapat kalian aja, gimana tuh? Dari langsung tertular atau tidak itu sebenarnya itu ada proses beberapa minggu, yaitu 2 sampai 6 minggu baru muncul gejala-gejala ringannya. Seperti kayak batuk pilek, demam atau flu lah. Flu. Oh, kayak flu. Itu terus tuh gejala tersebut akan hilang, tetapi virusnya masih ada dalam tubuh sehingga virus tersebut menggerogoti CD4 tadi. Oh, jadi sebenarnya makanya dokter selalu bilang gini sis, demam lewat dari 3 hari, segera Pergi ke hubungi dokter. Itu pentingnya. Betul. Kan kita nggak tahu ya, ya kan ya. Jadi kalau misalnya demam lewat dari 3 hari berulang dan flu-nya, mending ke paskes tingkat pertama, betul ya, ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nanti dikasih obat, demam lagi akan cek darah. Disitulah akan dilihat ya. Seperti itu mungkin. Iya, Tetap masih ada masa inkubasinya. Misalnya kalau
ditular dia menular atau tidak ya dilihat dulu rentan waktunya tadi ya. Waktunya, Dibilang iya. 2 minggu tadi ya. 2 minggu atau 6 minggu. Oh seperti itu. Oh, berarti juga nih teman-teman, kalau kalian ada tahu nih kalian berhubungan dengan orang HIV, saran kita nih mungkin cek secara berkala. Di Puskesmas itu juga ada. Setahu saya itu juga pemeriksaan di Puskesmas itu ada jadwalnya gitu. Yang free-nya itu, tapi nggak tahu ya di Samarinda ini ada nggak? Ada harusnya Ada. program. Nah, Nah, tuh teman-teman. Tuh, teman-teman. Jangan lupa cek. dicek ya. Cek. Oke deh, tadi pertanyaan kedua dari teman kita dulu Bang, ada closing statement nggak buat teman-teman di sana? Penyampaian pesan-pesan mungkin, himbauan atau apa gitu. Ya, kalau dari saya untuk teman-teman di luar sana, mungkin edukasinya lebih ditingkatkan lagi terkait pemahaman kesehatannya, dan untuk pergaulannya dijaga, jangan sampai terkena penyakit baru menyesal ya. Betul. Betul. Kasih beri applause. Teman satunya apa nih? Ajay. Buat saran dari saya sih buat teman-teman semuanya, pintar-pintarlah memilih pergaulan. Pintar-pintar milih Nah, pergaulan. jangan sampai salah pergaulan, apalagi bergaul sama teman-teman yang mungkin lingkungannya itu adalah lingkungan seks bebas, Seks atau bebas, narkoba. Mungkin itu aja sih Kak. Oke. Dari sisa mungkin ada? Dari saya Oke. jauhi Ada nggak bisa disampaikan Sis? jauhi narkoba, dekati adik-adiknya. Disampaikan. Promosi. Oke, terima kasih tadi udah kasih closing statement, tapi ada yang kurang satu. Apa tuh? Promoin dong alma mater kalian. Masa dipakai kuning menyala nggak dikasih promosi? Kasih lihat ke teman-teman, promosiin kampus kalian. Kasih paham. Ya, jadi teman-teman yang mau bergabung bersama kami bisa daftarkan di Poltekkes Kemenkes Kaltim. Atau kunjungin di mana? Kunjungi web di bawah ini nanti. Kunjungi web dulu. Tolong editor kerja. Tolong editor. Kampusnya ada di jalan apa tadi? Kurnia Makmur. Kurnia Makmur, dekat Lojanan, di dekat rumah sakit MUI. Dekat rumah sakit MUI. Ayo adik-adik yang mau kuliah, yang mau jadi tenaga kesehatan, membantu Indonesia lebih sehat, daftar kampusnya Poltekkes Kemenkes Kaltim. Poltekkes Kemenkes Kaltim. Tadi ada 5 jurusan. Ada Ada 5 5 jurusan. jurusan. Apa Salah jurusan satunya lagi? tadi Perawatan, perawatan, kebidanan, LM, TLM itu apa? Teknologi laboratorium, terus ahli gizi, sama promosi kesehatan. Sangat banyak variasinya. Silahkan dipilih, silahkan didaftar. Minatnya di mana? Nanti teman-teman kalau mau daftar di BNN, kalau setelah lulus kerja bisa juga. Nanti akan ada open recruitment terkait CPNS, betul ya? Betul. Oke, kita tutup kali ini ya. Karena udah panjang banget, nanti kita akan ngobrol lagi dengan topik-topik lainnya. Terima kasih buat Iqbal dan Ajay atas ilmunya, atas informasinya, atas sharing diskusinya terkait HIV dan AIDS. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat kita juga dan buat teman-teman di sana. Demikian program musik pada hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami di berbagai platform di underscore info BNN. Oke, info BNN underscore rehab Tanah Merah atau rehab Tanah Merah. Juga bisa mengunjungi kami di website di radiobareta.com, dan teman-teman juga bisa drop di kolom komentarnya untuk terkait menanyakan perihal apapun terkait rehabilitasi. Dari studio utama Radio Bareta, saya Dedi bersama Saya Elia. bersama narasumber kami Iqbal dan Ajay. pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang kami ucapkan terlalu berlebihan. Kami pamit. Radio Bareta ada ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Ngobrol